Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Radifan Alnur Zaman. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas pengembangan game dan teknologi imersif. Mohon izin untuk share screen. Jadi pada kesempatan kali ini yaitu terkait tugas individu tentang interface game. Untuk game yang saya pilih yaitu Among Us. Jadi untuk game Among Us sendiri, pertama kita akan bahas physical interface-nya, yaitu yang pertama ada PC atau komputer. Pada komputer, maka kita memerlukan keyboard sebagai penggerak navigasi atau menggerakkan karakter, yaitu menggunakan WASD ataupun tombol panah. Yang kedua adalah mouse yang paling digunakan untuk interaksi elemen-elemen yang terdapat pada game, atau juga melakukan tugas. Lanjut lagi, itu yang nomor dua adalah mobile devices yang menggunakan touchscreen dengan layar sentuh untuk berinteraksi, baik itu berjalan, melakukan tugas, atau berbagai macam hal. Yang selanjutnya itu adalah konsol, di mana pada konsol kita menggunakan joystick yang akan digunakan pada controller untuk menggunakan karakter di sekitar peta, dan juga tombol-tombol yang akan digunakan untuk berinteraksi dengan objek. Jadi pasti pada joystick udah ada gitu kan. Itu untuk physical interface-nya, lalu kita lanjut ke visual interface aktif. Yang pertama ada in-game interface, yaitu tampilan ada game. Itu di situ ada berbagai macam hal yang aktif, seperti minimap yang bisa dibuka tutup, bisa dilihat. Lalu itu di situ ada task list yang juga selalu aktif, berubah apabila tugas itu sudah diselesaikan. Lalu ada use button, kalau dekat objek maka dia akan muncul dan bisa digunakan. Ada report button, apabila ada tubuh yang mati maka bisa di-report. Ada setting button yang bisa dipilih, lalu bisa mengatur audio, kontrol, dan sebagainya. Lalu yang selanjutnya ada voting screen. Pada voting screen ini, player akan melakukan voting. Siapa yang kira-kira menjadi impostor atau pengkhianat di antara pemain-pemain yang ada. Dan pada voting screen ini, tampilannya ada list of player, menampilkan daftar pemain yang ada. Lalu ada chat box juga, jadi kita bisa melakukan interaksi atau chat dengan pemain lainnya untuk menentukan siapa kira-kira impostornya. Lalu ada voting button, yaitu untuk memilih ingin ngevote siapa, mau memilih siapa untuk dikeluarkan, dan juga ada timer yang menunjukkan sisa waktu untuk voting. Terus selanjutnya, yang ketiga dan yang terakhir untuk interface aktif, yaitu emergency meeting button, di mana tiap crewmate itu bisa menekan tombolnya kapan saja untuk melakukan diskusi strategi jikalau ada yang mencurigakan. Dan ini aktif karena akan uh, menginisiasi uh, meeting dan juga voting yang sebelumnya ada. Baik, lanjut ke visual interface pasif. Ini kita membahas terkait task list. Di task list ini hanya ada tampilan di sini saja yang cuman bisa dilihat aja, nggak bisa diapa-apain seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada vital screen. Pada beberapa peta itu ada vital screen yang bisa menunjukkan kondisi dari pemain, gitu ya. Tapi ini nggak bisa dilakuin apa-apa, jadi cuma bisa ngeliatin kondisi pemain. Di sini ada yang merah, berarti mereka sudah mati. Dan yang terakhir ada map overview, di mana uh, semua pemain bisa melihat map dan ya hanya melihat map saja kira-kira jalannya kemana seperti itu. Lalu kita lanjut ke hal yang selanjutnya, yaitu saving method. Yang pertama auto save. Jadi banyak sekali hal yang akan di save secara otomatis, seperti cosmetic progress, atau jika kita memiliki kustomisasi maka ini akan otomatis tersimpan di akun apabila setelah dibeli atau telah didapatkan. Yang selanjutnya yaitu statistik dan achievement atau penghargaan, ini juga akan tersimpan apabila sudah terhubung dengan akun. Nah, yang kedua adalah akun base. Jadi saving method yang kedua adalah ini berbasis pada akun. Jadi kita harus login dulu ke Google atau Apple ID untuk sinkronisasi akun pada perangkat. Jadi agar bisa menyimpan semua hal tadi. Nah, selanjutnya adalah game setting. Jadi di sini kita bisa uh, mengatur berbagai macam hal dari volume suara, preferensi grafis, dan sebagainya. Lalu selanjutnya ada menu flow. Di sini tampilan main menu. Kita bisa bermain online, uh, baik itu kita menjadi host, mencari game, ataupun membuat private game untuk kita sendiri. Dan yang selanjutnya kita bisa bermain lokal, konsepnya sama, kita bisa menghost sendiri atau mencari permainan, dan juga kita bisa melakukan free play, dan tentunya di main menu ada setting yang bisa kita atur-atur, dan juga ada statistik untuk player yang bisa dilihat di gambar sebelah. Dan tentunya terakhir
ada kostumisasi dari karakternya pada main menu. Lalu selanjutnya yang terakhir adalah game perspektif dan kamera. Game Among Us itu menggunakan top down perspektif, jadi kameranya dari atas, perspektifnya dari atas, menampilkan karakter di bawahnya, dan bisa melihat area sekitar pemain. Dan yang kedua adalah fix kamera, jadi kameranya tetap yaitu mengikuti posisi dari crewmate atau karakter kita atau impostor ya, tergantung. Intinya berada di fokus terhadap karakter kita dan selalu mengikuti seperti itu. Nanti link feedbacknya akan saya cantumkan di PPT ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.